Oke, kita mulai ya. Kedengeran kan suara gue? Coba pada balas di chat kalau suara gue jelas. Halo? Oke, siap. Siap. Masuk, Kak. Oke, siap. Thank you. Oke, berarti kita langsung mulai aja ya. Jadi pertama, kita mau bahas tentang basic statistik. Jadi perlu di full screen ya, full screen aja deh. Jadi kita sekarang mau bahas tentang basic statistik. Pasti di sini ada yang jurusan statistik juga kan. Tadi gue lihat ada beberapa nama yang gue lumayan familiar sih. Kalau gue di full screen itu chat kalian nggak kelihatan, tapi kalau nggak di full screen kalian jelas nggak tulisannya? Oke, berarti nggak usah full screen aja ya. Takutnya gue kalau kalian ada gue hilang koneksi atau apa, gue nggak nyadar gitu loh. Oke, jadi gue mau bahas tentang basic statistik di sini. Jadi nggak banyak sih untuk yang kalian yang bukan backgroundnya statistik atau matematik, nggak perlu khawatir karena nggak bakal yang dalam-dalam banget. Gue juga nggak bakal bawa fungsi matematika yang aneh-aneh banget di sini. Pokoknya yang penting kalian dapat intuisinya aja gitu. Untuk selanjutnya langsung aja ya. Yang pertama kita bahas dulu sebenarnya statistika tuh penting gak sih gitu. Kalau misal kita mau jadi data scientist, statistika tuh penting gak sih? Soalnya kan ada beberapa orang yang nganggep kalau nggak perlu statistika, gue juga bisa kok bikin modeling gitu. Gue mau bikin codingan pun ya udah nggak perlu ngerti hitung-hitungan sebaran normal itu fungsinya kayak gimana gitu. Yang penting gue mau bikin regresi ya tinggal ke Python, buka package-nya, udah coding aja gitu, selesai masalah gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang ngerasa kayak gitu. Nah, kita coba bahas nih jawabannya. Jadi kalau gue sih nganggapnya tuh ada dua jawaban. Bisa jadi nggak penting, bisa jadi juga penting. Bisa nggak penting kalau emang mau bikin model-model yang sederhana aja. Kalau cuman sekedar mau pakai scikit-learn, mau pakai XGBoost, kayaknya nggak perlu belajar statistik juga bisa gitu. Ya udah tinggal pakai aja. Di internet juga banyak gitu tutorialnya, nggak perlu aneh-aneh. Terus kalau nggak ingin melanjutkan studi juga, itu juga nggak penting. Soalnya setahu gue, kalau misal kalian pengen dalam-dalam banget memahami data science, entah itu di S2 atau S3-nya, itu harus ngerti tentang statistik gitu. Kalau nggak percaya, coba aja deh cari aja kurikulum data science di universitas-universitas dimanapun, itu pasti ngajarin tentang statistik gitu. Nah, itu nggak penting tuh kalau emang udah puas, kalau nggak pengen melanjutkan studi, terus kalau cuma mau bikin model yang sederhana gitu mah nggak penting. Nah, penting ketika 3 kasus ini nih. Yang pertama, kalau kalian pengen lebih memahami data. Karena kan statistik itu kan sebenarnya kan ilmu tentang data ya. Nah, jadinya kalau misal kalian pengen memahami data, data itu distribusinya kalau kayak gini harusnya digimanain dulu. Kalau misal data itu ciri-cirinya kayak gini, mesti digimanain dulu. Itu tuh kalian lebih baik kalau belajar statistik. Gitu. Soalnya enggak sih, kalau gue sering beberapa kali lihat orang yang DS udah lama atau DS yang emang lulusan statistik. Kalau udah lama kan udah pasti udah belajar lah ya. Kalau yang baru benar-benar fresh grade, belum belajar statistik sama sekali, biasanya itu pemahaman tentang datanya emang kurang. Meskipun emang bisa dilatih gitu. Kan sambil jalan bisa juga belajar statistik, tapi emang lebih baik kalau bisa gitu. Yang kedua, kalau mau melanjutkan studi kayak yang gue bilang tadi. Jadi senior-senior gue di kantor pun orang-orang yang pada udah PhD, terus S2 di bidang data science gitu, mereka pemahaman tentang statistiknya pun oke gitu.
Jadi codingan oke, statistik pun oke, pengetahuan bisnisnya juga oke. Tapi ya itu lagi-lagi karena mereka punya pengalaman juga. Terus yang ketiga, kalau emang pengen terjun lebih jauh ke data science. Kan ini kan data science ya. Science itu kan kayak misal scientist gitu. Produknya scientist itu apa sih? Kan biasanya kan penelitian. Scientific. Apa scientific produknya itu penelitian. Nah, untuk bikin penelitian nggak mungkin cuman ngeluarin codingan doang ya nggak sih? Ke GitHub, upload codingan doang, nggak mungkin. Pasti dibarengin sama paper biasanya. Nah, di paper itu biasanya ada tuh kenapa metodenya kayak gini, kenapa pakai ini, kenapa pakai itu. Nah, itu pemahaman statistiknya penting di situ. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh beberapa paper yang sering orang pakai, cukup terkenal, dan di dalamnya pun kalau kalian baca itu ada beberapa part yang bawa mathematical function, statistical function gitu-gitu. Dan itu cukup penting. Oh ya itu Ihsan juga ngingetin kalau misal ada yang mau nanya itu bisa di Slido itu bacanya gimana? Pokoknya itu masukin aja kodenya J936. Oke. Nah, ini contohnya beberapa paper. Ini yang pertama nih transformer. Ini cukup terkenal sekarang karena di NLP pun dia menghasilkan hasil yang bagus. Jadinya dia cukup terkenal dan di dalamnya pun kita bisa lihat kalau orang yang bikin juga punya pemahaman tentang perhitungan statistik matematik gitu. XGBoost juga kalau kalian baca papernya di dalamnya juga bahas-bahas tentang likelihood yang itu juga ilmunya dari statistik juga. CatBoost itu juga boosting, dia saudaraan gitulah sama XGBoost, juga pepohonan gitu. Nah, dia unggul di data-data categorical. Jadi contohnya kalian misal punya data yang X-nya itu salah satunya misal kabupaten di Indonesia itu kan banyak banget kan. Biasanya kalau kita kan di one hot tuh. Atau kalau statistik nyebutnya dummy variable. Nah, kalau misal di one hot atau dummy variable bakal jadi banyak banget kan. Bayangin aja kabupaten di Indonesia ada berapa gitu. Nah, CatBoost itu punya metode sendiri buat bikin si kategori itu jadi encoding, jadi kode, jadi angka gitu. Nah, itu juga berdasarkan sama statistiknya gitu. Jadi kesimpulannya sih semua paper itu tuh sebagian besar ditulis dengan dasar pengetahuan statistik dan buat memahaminya pun kita butuh pengetahuan statistik gitu. Lanjut ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ini cuma 2 orang yang ngetes. Oke, siap. Terus materi hari ini ya. Materi hari ini bakalan yang pertama peluang, yang kedua tentang random variables, ketiga tentang distribution atau sebaran, dan terakhir tentang dalil limit pusat. Ini pasti yang anak statistik udah pada belajar sih, yang udah ngambil MathStat, PHP, atau teori statistik, atau kalau di matematika kalau nggak salah ada StatMat ya. Itu juga kemungkinan udah belajar ini sih. Jadi kita review aja permukaan aja ya kalau di sini. Soalnya kalau misalnya kita pelajarin dalam bisa 1 semester soalnya. Oke. Jadi yang pertama tentang peluang. Sebenarnya bisa dibilang statistik itu tuh kenapa ada? Itu tuh karena ada peluangnya. Kalau misal nggak ada si peluang ini nih, statistik itu nggak ada bedanya sama matematika gitu. Nah, yang bikin beda adalah si peluang ini. Jadi kalau Charles Whelan, ya kayaknya bacanya gitu sih, Charles Whelan itu nyebut probability is the study of event and outcomes involving an element of uncertainty. Jadi peluang adalah studi dari sebuah kejadian atau outcome tuh kayak keluaran ya gitulah yang involving tuh kayak pokoknya melibatkan elemen dari ketidakpastian. Jadi pokoknya intinya
sesuatu yang nggak pasti, itu tuh pasti peluangnya itu antara 0 sampai 1 kan. Artinya dia ada peluangnya. Kalau sesuatu yang pasti, contohnya manusia akan mati gitu, itu kan peluangnya 1, udah nggak perlu dihitung apa-apa lagi gitu. Tapi kalau misal peluang hari ini hujan, itu kan bisa aja salah. Pasti ada peluang di antara 0 sampai 1. Ada banyak hal yang nggak bisa dikendalikan, jadinya ada si peluang itu. Jadi kalau formulanya sih ini, probability sama dengan event dibagi sama outcomes. Jadi contohnya kalau dadu ya, ini 3 dibagi sama, ini misal munculnya angka 3 dibagi sama semua kemunculan dadu, berarti kan 1/6 gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalian kalau ada pertanyaan nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja. Di sini anonim juga, jadi nggak masalah sih. Oke, lanjut ya. Nah ini nih, udah masuk mulai ke definisi. Ini agak bikin pusing sih, tapi ya gitu. Jadi peluang itu, kejadiannya contohnya gini. Jika A adalah suatu kejadian di ruang contoh S, atau semesta biasanya kalau pada nyebutnya, dengan NS merupakan banyaknya semua kemungkinan kejadian dengan peluang yang sama untuk terjadi, dan NA merupakan banyaknya kemungkinan kejadian A, maka peluang kejadian PA adalah NA per NS. Menentukan NA dan NS menggunakan analisis kombinatorik dan harus memenuhi aksioma peluang. Nah, ini aksioma peluangnya. Sebenarnya ini tuh simpelnya ya kayak yang contoh tadi. Jadi misal kita ngomongin suatu kejadian, S-nya tuh yang mana sih? S-nya tuh semua hal yang mungkin terjadi. Jadi kalau misal kita ngelempar satu dadu tuh, yang mungkin terjadi tuh apa? Muncul angka dari 1 sampai 6, kan gitu. Ya ini S-nya. NS itu tuh jumlah kejadian yang mungkin terjadi. Berarti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, terus A itu apa? A itu kejadian yang dimaksud. Misal kita ngomongin kejadian munculnya angka 3, berarti A-nya itu ya munculnya angka 3 itu gitu. Nah, munculnya angka 3 itu kan 1. NA-nya, jumlah kemunculan angka 3 yang bisa terjadi itu kan 1. Berarti 1 dibagi sama 6-nya gitu. Itu konsep dasarnya peluang. Sebenarnya kalau gue sih yakin di sini udah pada ngerti semua sih, anak IPB pada jago-jago. Jadi ya nggak perlu terlalu jauh lah ya. Terus ini aksioma peluang. Ini sebenarnya aksioma tuh gue nggak tahu sih aksioma itu artinya jelasnya apa, tapi yang jelas ini semacam kayak teori atau sesuatu yang mendasar gitu loh. Jadi yang pertama, peluang itu harus berada di antara 0 sampai 1 gitu. Jadi nggak ada peluang 1,3 atau negatif 5 gitu-gitu, nggak ada. Jadi peluang itu harus di antara 0 sampai 1. Terus yang kedua, peluang dari himpunan kosong adalah 0. Dan peluang dari S adalah 1. Artinya kalau peluang dari tidak terjadi apa-apa atau kayak yang dilempar koin tadi, nggak muncul angka apapun, itu peluangnya 0. Gitu. Tapi kalau peluang PS, S tadi itu kan muncul kemungkinan semua kejadian yang muncul. Berarti kalau di dadu ya angka 1 sampai 6 gitu kan. Berarti berapa peluang munculnya angka 1 sampai 6 ketika kita melempar satu dadu? Ya pasti 1 gitu. Pasti antara angka 1 sampai 6, nggak mungkin muncul angka 7 gitu kalau kita ngelempar satu dadu gitu kan. Itu. Terus yang ketiga, peluang A plus B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A, B. Nah ini lebih jauh nanti. Tapi ya untuk sekarang mungkin ditelan dulu aja ya. Itu. Untuk sampai saat ini ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke peubah acak atau random variable. Intinya, random variable itu suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Jadi, intinya gini,
misal kita punya suatu kejadian, itu tuh kita harus mengaitkan kejadian itu dengan angka, intinya gitu. Jadi suatu random variable itu adalah angka yang dikaitkan sama kejadian, jadi kayak fungsi gitu loh. Jadi contohnya gini deh, jumlah mahasiswa mendapatkan IPK lebih dari 3,0. Mungkin kejadiannya bisa jadi, oh yang dapat 3,0, lebih dari 3,0 adalah si A, B, C. Itu kejadiannya, A, B, C. Tapi jumlah mahasiswa mendapatkan IPK lebih dari 3,0 adalah 3. Gitu. Berarti si random variabelnya adalah angkanya itu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, itu kan kejadiannya nggak ada. Gitu. Nah, random variabelnya berarti yang dituju adalah angka 0 gitu. Nangkep nggak? Ya gitulah maksudnya. Terus, misal yang contoh kedua, waktu mahasiswa menunggu dosen untuk bimbingan skripsi. Bisa jadi si anaknya datang, langsung dosennya muncul gitu kan. 1 menit 20 detik gitu. Tapi bisa jadi anaknya mesti duduk lama banget gitu, sampai nunggu 2 jam, 5 menit, 1 detik, baru dosennya datang. Itu juga suatu random variable. Terus yang ketiga, jumlah gambar yang muncul ketika 5 koin dilempar. Kan bisa jadi antara 0 sampai 5. Itu juga suatu random variable. Jadi intinya random variable itu angka yang dikaitkan dengan kejadian, dan itu sesuatu yang acak, kayak sesuatu yang kita nggak bisa pastikan gitu loh, hal-hal semacam itu. Sampai saat ini jelas? Oke, nggak ada pertanyaan. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya, ubah acak atau si random variable tadi ini itu dibagi jadi 2. Yang pertama adalah continuous random variable, yang kedua discrete random variable, atau mungkin harusnya urutannya discrete di atas sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Discrete random variable itu untuk angka-angka yang sifatnya discrete. Discrete itu tuh gimana ya? Dia cuman ada nilainya di titik-titik tertentu aja gitu. Jadi kadang ada orang yang ngasih definisi discrete itu integer gitu, bilangan bulat, padahal nggak selalu gitu. Jadi contohnya misal apa ya, gue nggak tahu sih contohnya apa, cuman contohnya kayak gini, misal ada suatu nilai yang angkanya itu 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 gitu. Itu kan bukan bilangan bulat, itu bukan integer kan. Tapi antara 0 sampai 0,5 itu tuh nggak ada nilainya. Jadi 0,25 tuh nggak ada gitu di barisan itu. Nggak ada sama sekali, dalam artian kayak kalau kalian ngelihat manusia tuh nggak ada yang 1,5 gitu loh. Itu nggak ada. Jadi 0,25 misal nggak ada, tapi langsung 0,5. Terus 0,75 tuh nggak ada, 0,9 tuh nggak ada, adanya langsung 1 gitu. Nah kayak gitu pun bisa dianggap sebagai discrete. Jadi discrete itu sebenarnya lebih ke, yaitu yang punya nilainya itu cuma di angka-angka tertentu aja. Kalau selain di angka-angka itu nggak ada artinya gitu. Itu discrete. Terus yang kedua adalah continuous. Continuous itu sesuatu yang nilainya itu mungkin aja di angka manapun. Jadi contohnya bukan di angka manapun sih, pokoknya bisa jadi dalam satu selang, tapi maksudnya dia tuh pakainya bilangan real gitu loh. Jadi bisa misal di antara 1 sampai 2, ya 1,2 bisa, 1,2222 bisa, 1,222222 bisa gitu. Jadi yang kayak gitu tuh, itu namanya continuous. Contohnya yang continuous itu misal kayak, tadi waktu tunggu. Misal orang kalian nunggu dosen deh. Kalian nunggu dosen pembimbing itu bisa jadi 1 jam, 2 menit, 5 detik, 150 milisecond. Terus kalau lebih detailin lagi mungkin ada
150, sekian 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 milisecond gitu. Nah, yang bilangan real kayak gitu itu termasuk ke continuous. Contoh lainnya adalah misal berat badan. So, berat badan si A adalah 73,567810 yang kayak gitu. Itu juga continuous. Tapi kalau discrete itu contohnya kayak ya tadi jumlah orang, misal jumlah orang ya 1, 2, 3 gitu, nggak ada 3,5 manusia gitu, nggak ada. Ya itu discrete sama continuous. Jauh ini jelas. How to understand weird notation and formal proofs. Kalau weird notation, gimana cara mengertinya? Cari pengertiannya. Jadi gimana ya? Biasanya itu, kalau misal kalian baca buku, biasanya di belakang ada sih. Gue lupa namanya glosari atau di apanya gitu. Itu biasanya suka ada pengertian dari si notasi-notasi itu. Nah, terus biasanya juga ada notasi-notasi yang sifatnya baku. Jadi misal kayak mu. Mu itu kan rata-rata untuk populasi ya. Dan dia bentuknya bakalan, ya mu itu ya bakal kayak gitu terus. Misal kayak gini nih. Mu, min. Kok ini sih? Bentar. Mu in statistics. Wait. Kok nggak ada ya? Ya pokoknya intinya, ini di normal distribution. Nah, misal di sini itu, misal di sini kalian bakalan nemu mu gitu. Oh iya, maaf adik. Oh, mu gitu ya tulisannya. Oke. Mu min statistics. Oh iya, makasih yang udah ngebenerin. Nah, nih. Ini kayak gini tuh biasanya baku. Jadi kalau yang kayak gini jelas. Cuman emang kadang ada kayak misal di paper itu tuh dia nyebut biasanya kita row itu kan nganggapnya sebagai korelasi gitu ya. Contohnya korelasi. Nah, terus habis itu di paper itu dia pakai row sebagai hal lain, misal proporsi apa gitu. Nah, itu biasanya dijelasin di awalnya, di atasnya. Kayak biasanya di atasnya sih, kalau dalam bahasa Indonesia sih kayak gini. Misal, rho adalah peluang munculnya si A dalam kejadian B, maka fungsi ini akan dinyatakan dalam, nah baru fungsinya di bawahnya. Biasanya sih gitu, kalau di buku atau di paper. Terus kalau formal proof, kalau formal proof emang harus ngeliatin satu-satu sih. Tapi ya itu, mungkin pengetahuan yang dibutuhin itu lebih ke integral, pengetahuan dasar integral, terus ya matematik, yang hal-hal kayak gitu sih. Dan sebenarnya yang gue juga kadang suka kesulitan, misal baca paper gitu, biasanya proofnya itu mereka suka tahu-tahu nyampe situ gitu loh, kayak dengan ini maka sudah pasti seperti ini gitu. Jadi suka nggak dijabarin di tengah-tengahnya, PR sendiri buat ngebuktiinnya. Tapi kadang juga ada saat-saat yang ya udahlah percaya aja sama yang bikin paper ini gitu. Jadi kalau emang kalian pengen ngerti banget formal proofnya, mungkin emang butuh effort sendiri buat ngotak-atik sih, gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, contoh penerapan basic statistik dalam dunia kerja seperti apa? Apakah materi yang dijelaskan akan dipakai semua? Yang pertama, contoh penerapan basic statistik dalam dunia kerja. Kalau penerapan basic statistik dalam dunia kerja, kalau yang deskriptif udah jelas kepake, karena biasanya kita bakal ngasih insight. Kalau yang dipakai untuk sekarang lebih ke pengetahuan dasar buat jadi data scientist-nya gitu. Jadi contohnya kayak misal yang ini tadi nih.
Ini peluang random variable distribution dari limit pusat. Peluang itu jelas kita pasti pakai buat memahami data kita, gitu. Nah, random variable distribution dari limit pusat ini semua tuh dasar. Jadi pondasinya dulu. Nanti pas kerja, kalian bakal nemuin namanya inferensial statistik. Kadang disuruh t-test, kadang disuruh tes apa, kadang disuruh pakai sebaran Z, normal baku, segala macam. Nah, itu tuh kalian kalau emang nggak paham materi-materi yang sekarang ini, itu bakal kesulitan. Tes itu kan ada banyak ya, terus gue mesti pakai tes yang mana ya gitu. Kalau kalian nggak paham konsep-konsep ini, bakalan agak kesulitan gitu. Nah, terus kalau ditanyain bakal kepake atau enggak, yang jelas kalau gue sih biasanya tuh sering makainya dalam waktu mahamin paper gitu. Jadi kalau kan tiap perusahaan kan culture-nya beda-beda ya. Nah, kalau yang gue tahu di tempat gue itu, misal gue kayak Catbus ini. Ini pengalaman pribadi. Jadi gue disuruh belajar Catbus ini dalam beberapa hari. Terus waktu gue meeting lagi tuh sama atasan gue ditanyain sesuatu yang cukup mendetail tentang si Catbus ini. Ini gimana bisa muncul ini gimana bisa kayak gini, kenapa bisa gini gitu. Nah, buat memahami itu emang statistik gue butuh sih, gue ngerasa butuh sih, gitu. Apakah sudah menjawab? Kalau belum menjawab, tanya lagi aja, nggak apa-apa, ini anonim kok, selalu aja. Apakah sudah menjawab? Oh ya, nanti gue ada cerita yang lumayan seru sih, yang gue ambil dari buku Nick Statistic. Ini gue lumayan merekomendasikan buku ini. Ada cerita seru yang nanti bakal jadi intermezzo di tengah. Nggak seru-seru banget sih, cuman dia pokoknya kayak bener-bener penerapan statistik secara gamblang di suatu campaign di suatu perusahaan gitu. Oke, lanjut ya. Rekomendasi belajar Kak. Oh, ya ini kalau anak yang non statistik, gue rekomendasi ini sih. Ini tuh buku tentang statistik, tapi nggak ada isinya notasi-notasi nggak jelas gitu. Jadi dia benar-benar isinya cerita doang gitu. Tapi setelah baca itu kita jadi dapat intuisi statistik gitu. Ini bahkan temen gue anak Ilkom UGM, mereka itu di sana sama sekali nggak belajar statistik sama sekali. Dan ketika temen gue itu baca buku ini, dia bilang gue jadi lumayan paham sih statistik gara-gara buku ini. Meskipun isinya nggak ada notasinya, tapi intuisinya dapat. Gitu. Gue rekomendasi sih. Tapi kalau anak yang kalian pengen memahami yang agak aneh-aneh, mungkin bisa baca bukunya Rosas. Tulisannya gimana ya? Rosas statistik. Ini. Probability and statistical inference. Ini juga. Tapi kalau ini tuh isinya emang ya gitu, perhitungan banget, notasi-notasi yang aneh-aneh gitu. Kalau yang buku tadi itu sekedar memahami intuisinya. Tapi emang kadang-kadang memahami intuisi pun cukup sih. Gitu. Kalau untuk memahami apa namanya notasi gitu emang nggak bisa instan. Jadi mungkin sambil jalan kali ya. Kalau yang backgroundnya non statistik yang nggak terbiasa dengan notasi-notasi, sambil jalan aja nggak masalah. Ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, langsung ke discrete distribution. Nah, kalau bahas distribution gini, enaknya langsung ke contoh aja ya, biar nggak bingung. Jadi pertama, misal kita punya contoh tuh, peubah acak. Jadi peubah acak tuh kalau di statistik itu harus dinyatakan dalam huruf kapital. Jadi di sini misal X gede gitu ya, X gede itu sama dengan jumlah gambar yang muncul ketika melempar 2 koin misal. Jadi kan kemungkinannya bisa jadi 0, 1, atau 2. Nah,
dari suatu distribution itu pasti punya beberapa propertiesnya gitulah. Nah, beberapa itu contohnya fungsi massa peluang. Kalau di discrete itu namanya fungsi massa peluang. Kalau di continuous namanya fungsi kepekatan peluang atau probability density function. Kalau di sini probability mass function. Sama fungsi kumulatif peluang, sama nilai harapan, sama variance. Nah, ini beberapa hal yang distribusi itu pasti punya gitu. Nah, kalau misal bingung langsung aja ke contohnya ya. Jadi misal X itu kan bisa jadi 0, 1 sama 2 gitu kan. Nah, kejadiannya itu bisa jadi apa? Kalau 0 itu apa? Berarti nggak ada gambar sama sekali. Berarti kan angka-angka gitu kan. Jumlahnya berapa? 1. Terus kalau misal munculnya 1, berarti kemungkinannya gambar angka atau angka gambar. Berarti jumlahnya ada 2. Terus kalau misal muncul 2 gambar, berarti artinya gambar-gambar gitu. Ini satu doang, satu kejadian. Jadi ini ada 1, ini ada 2, ini ada 1. Nah, terus nx-nya, atau gini aja deh. Nx-nya itu ya si jumlahnya itu, berarti ini 1, ini 2, ini 1. Peluangnya, nah peluang itu tadi yang kita omongin tadi. Peluang itu artinya apa? Jumlah kejadian yang dimaksud dibagi sama jumlah semua kejadian yang mungkin, gitu kan. Total kejadian yang mungkin ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan totalnya semuanya. Berarti peluangnya bakalan ada 1/4 atau 0,25 deh ya, 0,25. Berarti kalau di sini 2/4, 0,5. Di sini 1/4, 0,25. Udah, kalau peluang mah udah. Jadi untuk fungsi massa peluang, kalau discrete ya cuma gitu. Kalau X-nya sama dengan 0 berapa? 1/4. X-nya sama dengan 1 berapa? Setengah. Kalau X-nya sama dengan 2 berapa? 1/4 gitu. Nah, untuk fungsi kumulatif peluang, itu tinggal dijumlah aja. Kalau misal F0, berarti ya ketika si X-nya itu 0 atau kurang dari itu. Kurang dari 0 kan nggak ada. Berarti ya udah si 0 doang, berapa? 1/4 gitu. Nah, terus kalau fungsi kumulatif peluang untuk si F sama dengan 1, F kali 1 lagi. X sama dengan 1 atau F1 itu berarti kan ketika 1 dan kurang dari itu. Ketika 1 itu kan berarti setengah. Kurang dari itu pas X-nya sama dengan 0 berarti kan 1/4. Jadinya 3/4. Ketika yang diminta F2 berarti kan kita ngitung semuanya tuh dari awal sampai 2. Berarti dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, sampai X sama dengan 2. Berarti dari 1/4 tambah setengah, tambah 1/4 lagi. Hasilnya 1 gitu. Nah, kalau ditanya setelah 2 bakalan ada lagi nggak untuk fungsi kumulatif peluang? Ada. Fungsi peluang pun setelah 2 ada nggak? Ada. Misalnya nih, P X sama dengan 3. Ada berapa coba? 0, ya kan? Berarti kalau misalnya kita tanya fungsi kumulatif peluang F3, berarti hasilnya dari 0 sampai 3 dijumlah. 1/4 tambah setengah tambah 1/4 tambah 0. Berarti hasilnya 1 gitu. Intinya gitu. Terus habis itu kalau nilai harapan itu ini kelihatan nggak ya? Coba gue zoom deh. Kalau nilai harapan itu fungsinya gini nih. Sigma X kali PX. Intinya kalau kita bawa ke sini, sigma X kali PX itu tuh kita kaliin ini kali ini ditambah ini kali ini tambah ini kali ini gitu. Kemarin kan udah belajar Excel ya. Jadinya caranya tinggal sum produk dari ini, koma, ini,
Udah. Wah. Oh, ini panjangan. Nah, ini. Jadi hasilnya expected value-nya 1 atau nilai harapannya 1. Sebenarnya nilai harapan itu tuh simpelnya sih dia rata-rata. Cuman dia dibobotin atau di weights sama si peluangnya. Gitu. Jadi kita anggap ini tuh bobotnya 0, ini bobot salah. Ini tuh bobotnya 0,25, ini bobotnya 0,5, ini bobotnya 0,25 gitu. Jadi kita rata-ratain 0,1 sama 2 dengan bobot-bobot ini. Jadi makanya dikaliin ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini gitu. Oke? Oke. Lanjut. Berarti hasilnya nilai harapannya 1. Nah, terus variance. Oh ya, nilai harapan itu salah satu bentuk pusat data. Jadi kalau misal titik tengah dari data. Jadi kalau misal kita lihat suatu data, rata-ratanya 1, berarti kita bisa bilang kalau kalau ketika kita ngelihat data itu, peluangnya besar bakalan muncul angka 1. Intinya kayak gitu. Jadi dia makanya dinamain nilai harapan juga expected value karena kita ya expect-nya angka itu yang bakal muncul gitu. Nah, ini variance. Kalau variance itu tuh lebih ke sebaran, ngelihat bagaimana sebaran dari datanya. Nah, rumusnya ini sebenarnya ada sebelumnya dari rumus ini, tapi ya ini rumus yang cukup gampang buat dipakai, yang sering dipakai orang. Jadi intinya rata-rata dari X kuadratnya dikurangi sama rata-rata yang tadi atau nilai harapan yang tadi dikuadratin. Nah, contohnya kayak gini nih. Jadi kita ambil dulu X kuadrat. Berarti kan ini dikuadratin gitu kan? Kelihatan nggak by the way? Maaf ya baru nggak. Nah, udah. Berarti kan gini. Nah, terus variance itu tadi rumusnya apa? Nilai harapan dari X kuadrat dikurangi nilai harapan biasa dikuadratin. Berarti nilai harapan dari X kuadrat, nilai harapan tadi pakainya sum produk dari X kuadrat dengan ini, terus dikurangi sama nilai harapan ini, yang biasa ini dikuadratin. Nah, hasilnya 0,5. Nah, udah berarti kita tahu kalau ketika kita ngelempar suatu suatu koin, 2 koin, ketika kita ngelihatnya itu gambarnya, kita bakal berharap kemungkinannya besar banget kalau yang muncul itu gambarnya 1 doang gitu. Terus variansinya berapa? Variansinya 0,5. Kalau variansi itu nggak bisa diartikan secara harfiah sih, jadi ya intinya variansinya 0,5 lah. Tuh. Sampai sekarang ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Gue tunggu 1, 2, 3. Nggak ada ya, lanjut ya. Oke. Nah, ini contoh dari sebaran diskret. Sebaran diskret itu tuh yang tadi gue bilang, jadi punya nilai itu di angka-angka tertentu aja. Jadi kayak contohnya kalau kita ngelempar dadu tuh, nggak mungkin keluar angka 0 gitu kan. Mungkinnya cuma 1 sampai 6. 1,2 pun nggak mungkin gitu. Jadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya dia bentuknya bakalan kayak gini nih. Nah, itu disebut sebagai sebaran uniform. Uniform itu ketika peluangnya sama untuk muncul di kejadian manapun. Jadi misal kita punya dadu yang benar-benar setimbang murni banget gitu,
peluang 1 sampai 6 muncul itu benar-benar sama, itu namanya uniform. Kayak contohnya roulette kayak gini juga. Ini kan ada angka 0 sampai sekian, gue nggak tahu sih. Yaitu sampai sekian. Nah, itu lebarnya lebarnya sudut ini kan sama persis ya. Jadi pasti bakalan sama peluangnya buat jarum itu berhenti dimanapun gitu. Nah, itu namanya uniform. Nah, kalau kalian mau paham tentang ya semua properties dari sebaran uniform, ini adalah fungsi massa peluangnya atau probability mass functionnya. Ini kumulatif functionnya, ini mean, median, modus, variance. Ini ada rumusnya. Tapi kalau gue saranin sih nggak usah dihafal, karena kalaupun ujian juga pakai sheet, dan kalaupun kalian butuh 2 menit search di Google juga ketemu sih, jadi ya nggak perlu dihafal juga. Yang penting kalian paham aja ketika kalian ngelihat sesuatu yang peluangnya sama dimanapun, itu artinya dia uniform gitu. Nah, kalau ditanya uniform itu biasanya muncul di apa gitu. Nah, yang jelas sih dia muncul di hal-hal yang sederhana kayak gini. Melempar dadu, koin, terus roulette, terus kalau misal kalian main kartu tuh, itu juga kan munculnya kartu-kartu itu kan sama sebenarnya peluangnya. Nah, hal-hal kayak gitu. Terus juga kadang ada juga misal kalian pakai deep learning gitu, itu di initialization-nya kadang juga bisa juga diganti pakai uniform. Atau kalian ngerandom sampel suatu data, misal kalian punya data 1 juta gitu. Kalian ngerasa itu kebanyakan, gue pengen ambil cuman 100.000. Nah, itu kalian bisa pakai uniform. Jadi setiap data itu kalian perlakukan sama, kita anggap semuanya punya peluang yang sama buat terambil, terus ambil 100.000-nya. Itu juga uniform gitu. Nah, itu fungsinya di hal-hal kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Lanjut ya. Nah, ini yang kedua yang sering dipakai, sebaran diskret yang sering dipakai, itu adalah Bernoulli dan binomial. Dua-duanya berhubungan sama kejadian biner. Jadi bahkan bisa dibilang kalau si binomial ini adalah Bernoulli yang banyak, atau Bernoulli adalah binomial dengan n sama dengan 1. Jadi dua ini sebenarnya berhubungan. Gitu. Nah, Bernoulli itu kejadian ketika terjadi 1 kali. Jadi contohnya gini. Kalian, gini. Ada pasangan suami istri, istrinya hamil, mau punya anak. Peluang munculnya cewek sama cowok, cewek atau cowok, itu tuh beda misal. Karena ada suatu masalah genetik gitu, peluang munculnya cowok tuh misal 0,6, ceweknya 0,4 gitu. Nah, kalau cuma 1 pasangan suami istri, itu namanya Bernoulli. Berapa peluang si suami istri itu, keluarga Pak A itu, punya anak cowok 0,6, punya anak cewek 0,4, udah. Tapi misal mereka itu ternyata si suami istri itu punya saudara-saudara nih, gitu. Nah, misal ada 5 bersaudara, semuanya hamil gitu. Nah, semuanya karena masalah genetik tertentu punya peluang lahirin anak cowok tuh sama persis, 0,6 sama 0,4. Nah, itu udah masuknya ke binomial. Dan salah satu syarat binomial yang lain adalah mereka itu saling bebas, saling tidak berhubungan. Misal keluarga si Pak A punya anak cowok, ya keluarga Pak B nggak ada hubungannya, dia bakalan anak ceweknya peluangnya jadi lebih gede gitu, enggak sama sekali, nggak ada hubungannya gitu. Keluarga Pak C pun gitu. Nah, itu contohnya binomial di kejadian-kejadian kayak gitu. Nangkep nggak maksudnya? Contoh lain misal koin deh, koin.
kalian ngelempar 5 koin. Munculnya angka sama gambar tuh kan, ya anggap aja beda tipis lah, yang satu 0,52, yang satu 0,48 gitu. Nah, terus kalau satu koin doang yang dilempar, munculnya gambar 0,52, munculnya angka 0,48. Udah gitu kalau satu koin doang. Nah, kalau 5 koin yang berbeda, nah itu bakalan beda. Jadinya binomial karena ada 5 koin dengan peluang yang sama persis, tapi mereka semua saling bebas. Misal si koin satu munculin gambar, gak bakalan ngaruh ke koin kedua, dia bakalan cenderung muncul angka juga gitu. Kayak gitu. Oke. Sampai sekarang ada pertanyaan lagi? Ya ada ya. Berarti udah jelas ya tentang Bernoulli binomial. Sebenarnya ada satu lagi, cuman nggak gue tampilin di sini soalnya takutnya waktunya juga. Itu sebaran Poisson. Kalau Poisson itu sebenarnya dianggapnya dia itu binomial dengan n yang sangat banyak dan p yang sangat kecil. Jadi peluang kejadian yang sangat kecil dan banyaknya kejadian yang sangat banyak. Jadi peluangnya kecil tapi kejadiannya ada banyak. Misal orang kecelakaan gitu. Kita lihat di jalan itu mobil lewat itu kan banyak banget. Itu n-nya. Banyaknya kejadian tuh banyak banget. Mobil yang lewat tuh banyak banget. Dan untuk setiap mobil terjadi kecelakaan itu peluangnya kecil banget. Nah, kalau yang hal-hal kayak gitu itu pakainya Poisson. Gitu. Cuman ya ini yang sering dipakai. Poisson pun nggak sering-sering banget sih gue. Kalau sepengetahuan gue, mungkin kalian ada yang pernah nemu tentang Poisson, bisa share juga. Oke, udah ya. Cek lagi. Nggak ada pertanyaan. Oke, lanjut ya. Ini gue ada intermezzo dikit. Ini gue ambil ceritanya dari buku yang tadi tuh, Next Statistic, Stripping the Truth from the Data, Charles Whelan. Jadi pada tahun 1981 ada perusahaan bir nih, perusahaan Schlitz. Dia ngadain campaign besar-besaran, disiarkan ke 5 stasiun TV sampai dilihat 100 juta orang. Ya kayak semacam ruang guru gitu loh kemarin itu. Ya kadang-kadang Tokopedia juga suka kurang ajar gitu sih. Nah gitu terus mereka melakukan suatu challenge. Mereka ngundang 100 orang penggemar dari konsumen loyal dari Michelob. Michelob itu kompetitornya mereka untuk melakukan blind test. Jadi si 100 orang itu bakalan ditutup matanya satu-satu, terus disuruh ngerasain 2 bir tanpa mereka tahu itu yang kanan itu yang Michelob atau bukan, yang kiri itu yang Schlitz atau bukan, mereka nggak tahu sama sekali. Terus habis itu mereka suruh milih yang mana yang mereka suka. Catatannya konsumen loyal ini tuh mereka ya cuman peminum bir pinggir jalan biasa, cuman emang mereka loyal banget sama satu merek aja gitu. Gitu. Hasilnya sekitar 50% dari mereka bilang kalau Schlitz lebih enak ketika di blind test. Dan Schlitz dengan PD-nya langsung nge-declare kalau kita bisa loh berhasil memenangkan 50% konsumen loyalnya Michelob. Jadi kita itu pada kenyataannya sebenarnya lebih enak nih dari Michelob gitu. Jadi kalian semua nih yang suka Michelob bisa nyobain kita, bisa jadi kalian juga suka gitu loh. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar si Schlitz lebih enak? Atau ini cuma strategi? Nah, ini gue pas baca lumayan oke juga sih. Jadi, ternyata di dalam Schlitz itu mereka udah memikirkan nih strategi biar mereka nggak malu-malu banget. Bayangin disiarin ke 5 stasiun TV, kalau sampai semua orang yang minum bir itu bilang Schlitz lebih nggak enak, kan mampus ya. Jadinya mereka akhirnya bikin strategi. Mereka ngundang 100 orang si penggemar Michelob tadi, dan mereka berpikir kalau 100 orang ini harus orang-orang peminum biasa di pinggir jalan. Kenapa? Karena sebenarnya rasa-rasa bir itu
entah rasa mislab, entah rasa slitch, itu tuh nggak jauh beda, hampir sama, nggak yang signifikan beda banget gitu. Nah, ketika rasanya nggak jauh beda dan orangnya itu cuma peminum pinggir jalan yang bukan ahli dari bir, pasti mereka cenderung buat ngerandom. Mereka tuh nggak ngerti sebenarnya yang mana mislab mana bukan. Jadi ini tuh gambling aja gitu. Nah, ketika random dan peluangnya itu bener-bener kayak orang ngelempar koin 0,5, artinya apa? Setengah dari mereka bakal salah pasti. Bakal salah ngenalin si mislab itu. Nah, ini nih yang dimanfaatin sama statistician di perusahaannya Slits. Mereka ngerasa, ini tuh kalau kayak gini kasusnya, bakalan besar peluang orang-orang yang suka mislab, itu tuh bakalan salah bilang kalau Slits lebih enak. Jadi itulah kenapa mereka ngundangnya si konsumen mislab, bukan konsumen si Slits. Coba bayangin kalau mereka ngundangnya konsumen loyal Slits, terus disuruh ngebandingin sama mislab. Bakalan 50% kemungkinan mereka bilang mislab lebih enak, ya nggak sih? Yang jatuhnya mereka bangkrut gitu kan. Yang mereka undang itu tuh malah kompetitornya. Itu tuh strategi. Sebenarnya orang emang nggak bisa ngenalin aja. Cuman mereka pengen sesumbar aja ke seluruh dunia kalau gue lebih enak. Padahal kenyataannya sebenarnya biasa aja dan itu gambling benar-benar 50% gitu. Oke. Iya, marketing doang ini. Udah ada pertanyaan? Nggak ada. Lanjut ya. Lanjut, ini intermezzo doang sih. Kita lanjut ke sebaran kontinu. Nah, kalau sebaran diskret tadi, itu kan ada fungsi masa peluang kan. Nah, kalau kontinu itu ada namanya fungsi kepekatan peluang. Dia sebenarnya sama-sama menyatakan besarnya peluang kejadian pada suatu angka atau suatu selang tertentu. Terus yang kedua, fungsi kumulatif peluang itu sama sebenarnya, nilai harapan pun rumusnya sama, variance hampir sama. Cuman bedanya kalau sebaran kontinu itu tuh pakainya integral. Itulah kenapa besarnya peluang itu ada ketika X-nya itu yang kita masukin adalah selang. Jadi kayak contohnya di sini nih. Kalau kalian pernah belajar integral, integral suatu fungsi dari 1 ke 1 misal, itu kan pasti 0 ya. Nah, di peluang pun jadinya juga kayak gitu. Jadi misal kalian di uniform distribution ini, misal A-nya 1, A-nya 0, B-nya 1 nih. Peluang 0,5 berapa? 0, nggak ada. Tapi kalau kalian bilang peluang 0,5 sampai 0,75, itu ada. Atau peluang 0,5 sampai 0,55 aja, itu ada gitu. Jadi, peluang itu cuma ada ketika X-nya itu selang. Kalau suatu titik itu pasti 0. Nah, besarnya peluang juga bisa digambarkan sebagai luas daerah di bawah fungsi peluang ini. Jadi kalau misal besarnya daerah, kayak tadi kita mau nyari besarnya peluang untuk uniform distribution ini dari 0,5 sampai 0,75, maka ya udah kita hitung luasnya aja dari si 0,5 sampai 0,75 gitu. Ini kan integral kan juga gitu. Nah, ini perhitungannya juga pakai integral, jadinya ya hampir sama, bisa dihitung dengan cara kayak gitu juga. Tuh, nah di sini gue nggak bakal bahas banyak sih, lebih ke uniform sama normal. Triangular gue jujur aja belum pernah pakai. Eksponensial ini biasanya dipakai di sesuatu yang hubungannya sama waktu tunggu, kayak waktu nungguin dosen atau yang gitu-gitu, waktu tunggu gitu, itu eksponensial. Normal distribution ini pasti kalian udah pernah dengar, nggak mungkin nggak, kayak yang bentuknya bell shape atau bisa disebut Gaussian juga. Ini sering banget muncul dimanapun, tadi regresi, di banyak sih diuji-uji juga pakainya asumsi normal, semacam itu. Uniform ya, contohnya di random atau initialization di beberapa metode gitu juga bisa. Oke, lanjut ya.
Nah, ini yang pertama sebaran seragam atau uniform distribution. Ini sebenarnya uniform distribution itu kan tadi kan kita udah sebut tuh di discrete. Sebenarnya di discrete sama di continuous tuh nggak jauh beda sih. Intinya ketika dia punya peluang yang sama di angka berapapun, itu bakalan namanya uniform distribution. Makanya bentuknya dia garis gini. Kalau kalian lihat yang di discrete tadi, dia kan juga sebenarnya kan tingginya juga sama, garis lurus aja. Nah, uniform itu emang cirinya kayak gitu. Nah, terus ini contohnya. Misal Ani datang ke kampus dengan peluang yang sama antara jam 10 sampai jam 12 gitu. Misal Adi pengen ketemu Ani. Kalau misal Adi datang dari jam 10 sampai 11 sama Adi datang jam 11 sampai 12, peluang ketemu Aninya bakalan sama persis. Karena dia uniform. Jadi contohnya Ani datang dari jam 10 sampai 12 itu berarti A-nya 10, B-nya 12. Ini angka ini nih. A-nya 10, B-nya 12 gitu kan. Nah, kalau kita kalau si Adi pengen ketemu Ani, Adi datang jam 10 sampai jam 11 atau datang jam 11 sampai jam 12 kan sama. Setengahnya aja gitu peluangnya buat ketemu. Nah, itu ciri uniform tuh kayak gitu. Ketika selangnya sama, maka peluangnya pasti sama. Kenapa sama? Karena ini yang tadi kita bilang kalau continuous itu kan bisa dihitung sebagai luas juga. Luas dari jam 10 sampai 11 sama 11 sampai 12 itu kan sama persis. Nah, itu. Ya, itu salah satu contoh sebaran uniform. Itu. Nah, kalau fungsi-fungsinya itu ini, dia punya dua parameter, itu A dan B, yang angkanya bisa berapapun. Itu intinya A itu batas bawahnya, B batas atasnya. Udah itu. Sini probability density functionnya atau fungsi kepekatan peluangnya. Ini kumulatifnya. Ini rata-rata, median, modus, dan variansnya. Oke. Kalau untuk uniform itu, ada pertanyaan lagi? Kalau biar dapat kerja gimana Kak? Apalagi COVID. Mau COVID tuh agak susah sih. Kan banyak gitu ya. Banyak orang yang dipecat juga ya. Jadi bisa dibilang saingan kita juga lebih banyak. Kalau kalian tahu Sorabel juga kayaknya tutup sekarang. Jadi ya orang data dari Sorabel juga pasti mereka butuh kerjaan juga salah satunya. Kalau biar dapat kerja gimana Kak? Apply. Kalau nggak apply gimana dapat kerja? Ya itu. Ya paling itu. Satu-satunya ikhtiar yang bisa dilakukan adalah apply dan berdoa. Bikin CV sebaik-baiknya, belajar sebanyak-banyaknya, berdoa sebanyak-banyaknya, gitu. Emang udah ada yang mau daftar kerja? Ini ada pertanyaan lain? Nggak ada, lanjut ya. Lanjut ke sebaran normal atau normal distribution. Nah, sebaran normal itu disebut juga Gaussian distribution. Intinya sebaran normal tuh ciri khasnya ini sih, dia punya bell shape. Bentar, ini tuh ya pokoknya gitu. Dia punya bell shape dan min, median, modusnya tuh ada di tengah. Ini contohnya ini kebetulan dia normal baku atau standar normal atau Z yang itunya ada di 0, minnya ada di 0. Nah, bisa jadi dia angkanya bisa dimanapun. Tapi intinya min, median, modus itu pasti sama. Kan modus itu kan kalau di fungsi kepekatan peluang itu pasti titik yang paling tinggi kan. Nah, titik paling tinggi itu di tengah. Karena dia simetris, mediannya pun di tengah, dan minnya pun di tengah. Gitu. Jadi, ciri khasnya normal tuh itu. Itulah kenapa normal itu salah satu yang cukup spesial dan dipakai banyak orang. Ini ada hubungannya sama dalil limit pusat yang nanti dibahas juga. Jadi sebaran normal ini yang menyelamatkan kita semua, jadinya
semua perhitungan mudah dilakukan ketika kita punya asumsi dia itu sebenarnya normal gitu. Nah, dia ciri khasnya juga antara 0 sampai 1 sigma itu tuh 34%, sekitar 34% di kanan dan 34% di kiri. Karena dia simetris jadi sama persis kan. Terus kalau sampai 2 sigma itu sekitar 13 tambah 34 berarti berapa tuh? 47% lebih. Berarti bisa dibilang lebih dari 90% itu antara 0 plus minus 2 sigma. Sigma itu apa? Sigma itu standar deviasi, akar dari varians. Gitu. Oke. Terus ini fungsinya. Nah, ya pokoknya intinya dia punya min di mu ini. Yang paling penting ini sih, 3 ini sama persis dan variansnya sigma kuadrat ini. Nah, terus parameternya pun juga cuma 2 ini sih, mu sama sigma. Itu. Meskipun fungsinya kompleks kayak gini, parameternya 2 ini. Oke, untuk normal, apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Ini pada sepi banget, nggak tidur kan ya? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sebaran itu sebenarnya ada banyak. Jadi ini atau gue full screen saya untuk ini. Nah, ini ada banyak banget. Mulai dari normal yang di tengah. Terus nah, ini yang unik dari sebaran adalah dia itu sebenarnya bisa disambung-sambungin sama sebaran yang lain. Kayak misal ini Bernoulli, ketika n-nya banyak, dia jadi binomial. Binomial ketika mu-nya sama dengan n kali p dengan sigma kuadrat sama dengan ini, n-nya mendekati tak hingga, dia bakal jadi normal. Terus normal kalau dibakuin jadi standar normal. Standar normal dikuadratin jadi C square. C square dirasioin dia jadi F. Normal pun dia bisa dihitung-hitung dia jadi T gitu. Jadi sebenarnya semua sebaran, hampir semua sebaran itu tuh bisa disambung-sambungin kayak gini. Nah, ini tuh gue dapet ini dari grup sebenarnya, grup kantor. Jadi di kantor ada beberapa orang yang mereka PhD gitu, terus entah gue juga nggak tahu, tapi ini dijadiin joke sama mereka. Kayak kalau gue pusing ngelihatnya, tapi mereka ngejadiin ini joke, jadi ya udah. Tapi ini cukup mencerahkan sih. Jadi kita jadi tahu hubungan antara satu distribution dengan distribution yang lain. Gitu. Lanjut ya ke materi terakhir kita. Udah 17-18, jadi semoga ini pas ya waktunya. Yang ini tentang dalil limit pusat. Jadi kenapa dalil limit pusat itu ada? Jadi awalnya kan orang itu kan ngambil sampel buat bisa tahu populasi gitu kan. Nah, ngambil sampel itu contohnya misal orang Indonesia, misal orang suatu daerah gitu ada 3 juta orang. Nah, untuk bisa memahami 3 juta orang itu kita cuma ngambil contohnya 1.000 orang aja gitu. Terus kita survei, terus kita bilang kalau ini 1.000 orang tuh bisa loh buat menggambarkan 3 juta orang. Seorang mikir, yakin? Emang bisa gitu. Nah, makanya itu muncullah si dalil limit pusat ini. Jadi karena si dalil limit pusat ini, kita jadi bisa tahu kalau kita ngambil suatu sampel random dari suatu populasi, kita bakalan bisa dapat suatu angka yang at least nilai harapannya itu mendekati populasi gitu. Kayak gitu. Nah, kalau dari limit pusat panjangnya tuh kayak gini. Ini gue ambil dari buku Rosas juga kalau nggak salah. Nah, jadi misal
X1 sampai Xn is a random sample from an infinite population with mean mu sama bla bla bla. Itu pokoknya dia bakalan mendekati standar normal distribution. Bingung ya? Oke. Kita coba pakai animationnya. Ini harusnya sih lebih mudah dipahami. Wait. Nah, kelihatan? Jadi contohnya gini, kita punya jadi kayak gini. Nah, misal kita punya data nih. Datanya normal, jumlahnya banyak banget. Terus kita ambil sampel. Contohnya kita ambil sampel berapa nih? 10 gitu ya. 10 dari mereka semua ini. Terus nanti sampelnya itu bakal jatuhnya di sini. Rata-ratanya bakal jatuh di sini. Terus di sini variance. Variance-nya bakal jatuh di sini. Gitu. Nah, kita misal ambil ya. Ambil aja 5. Atau ini kayak itu banget. Satu-satu deh. Ambil 1. Nah, kita ambil 5 nih. Kita ambil 10. Kan N-nya 10. Kita ambil 10. Terus kita dapat rata-rata di sini. Terus variance di sini. Udah kan? Kita ambil lagi nih 10. Nah, terus kita bakal dapat di sini dengan variance di sini. Nangkap nggak? Jadi kita ambil 10 sampel nih, terus 10-nya itu kita cari rata-ratanya, terus kita taruh di sini. Angkanya itu bakalan yang ini, terus kita cari variance-nya, kita taruh di sini. Kayak gitu terus kita ambil sampai banyak, sampai 100.000 misal. Nah, kita bisa dapat kalau, oh ternyata pada akhirnya rata-ratanya itu bakal membentuk mendekati sebaran normal. Contohnya kalau misal N-nya 5 deh, itu bakal lebih kelihatan sebaran normalnya. Nah, ini dia bakalan mendekati sebaran normal. Kita ambil lagi 100.000, dia bakal mendekati sebaran normal. Dengan rata-ratanya, ini rata-ratanya, sama kayak rata-rata sih data awal kita. Ini kan populasi awal kita nih. Ini rata-rata sampel. Ini rata-rata sampelnya itu sama. Gitu. Jadi dengan dasar itu orang mikir, oh berarti kalau misal kita ngambil data, misal 5 dari sebanyak ini, data 5 kita itu bakalan expected value-nya, nilai harapannya, peluangnya besar buat jadi rata-rata di data asli kita. Buat nilainya itu sama kayak rata-rata di data asli kita. Kalaupun geser, ya kan tadi kan udah bilang kan ciri-ciri sebaran normal itu apa? Dia peluangnya itu bakalan besar di antara rata-rata sampai 1 atau 2 sigmanya, 2 standar deviasinya. Kalaupun geser, dia bakalan gesernya itu cuma 1 atau 2 standar deviasinya, nggak bakal gede banget gitu. Nah itulah kenapa orang jadi yakin, orang jadi bisa buat ngambil sampel buat menduga data populasi. Contoh lain deh, contoh lain. Misal kita punya data nggak normal deh. Kita datanya menjulur atau skewed. Nah, menjulur kayak gini. Ketika kita ambil 5, terus kita rata-ratain, kita ambil 5 lagi, kita rata-ratain, kita ambil 5 lagi, kita rata-ratain, sampai banyak, sampai 100% nih, sampai 100.000 nih. Nah, dia bakalan mendekati sebaran normal juga ternyata. Jadi yang mendekati sebaran normal itu, gue ulangin ya, yang mendekati sebaran normal itu rata-rata dari sampel yang diambil. Jadi kita ngambil satu set sampel 10, kita rata-ratain, disimpan tuh angkanya. Satu set sampel lagi 10, atau di sini angkanya 5 kita rata-ratain, kita simpan lagi angkanya, ambil lagi 5, rata-ratain, simpan lagi angkanya gitu terus kita bikin plot, dia itu bakal mendekati sebaran normal. Yang rata-ratanya ini
hampir sama rata-rata asli. Kalau kalian lihat. Jadi kita bisa bilang kalau ketika kita ngambil sampel 5, peluang kita besar buat bisa dapat angka yang sama kayak data populasi kita. Jadi ketika kita ngambil 1.000 orang dari 3 juta orang di suatu wilayah itu, misal kita pengen tahu rata-rata tinggi badan semua orang, si 3 juta orang itu, kita ngelihat 1.000 doang, ya kita bisa berharap kalau peluangnya gede kok, kalau 1.000 ini tuh bakalan mirip sama rata-ratanya 3 juta orang yang beneran, dengan syarat pengambilannya itu benar-benar random gitu. Jadi itu inti dari dalil limit pusat gitu. Nah, terus ini kan kita lihat nih, ini kan masih lebar sebenarnya, masih belum yang ya bisa jadi nanti sampelnya jatuh di sini dong, bisa jadi nanti sampelnya jatuh di sini dong gitu. Nah, strategi apa yang bisa dilakuin biar dia makin mirip banget sama data aslinya adalah memperbesar si jumlah sampelnya. Contohnya kita bikin jadi 25 nih. Dia nanti bakalan mirip banget. Jadi kayak variasinya jadi kecil. Nah, dia jadi variasinya kecil dan tetap bakal mirip sama rata-rata si aslinya. Yang ini. Nah, ketika variasinya kecil, jadi kita harapannya kalau kita ngambil sampel nih 25 orang dari sebanyak ini manusia gitu. Nah, kita bakalan peluang buat di sini aja itu tuh kecil. Yang paling gede ya di bagian sini nih. Dia udah mirip banget nih sama data aslinya gitu. Gitu. Bahkan geser sedikit aja kecil. Bahkan muncul di sini pun nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Karena normal itu kan nggak pernah nol ya. Sampai di ujung-ujung sini pun nggak pernah nol. Dia mengecil aja gitu, mendekati nol. Hampir nggak mungkin buat kita dapat di sini atau di sini. Yang artinya kalau di data aslinya itu kan di sini ya. Itu tuh hampir nggak mungkin gitu. Jadi itulah kenapa dalil limit pusat itu ada buat istilahnya buat sebagai dasar dalam kita ngambil sampel gitu. Oke, sementara itu sama tambahannya gue paling mau rekomendasi buku itu tadi sih. Gue ini kalau kalian tertarik dengan dengan fungsi-fungsi matematika, sama kalau misal kalian kurang suka atau kurang familiar, ya yang buku Next Statistik ini tadi. Ini. Nih. Ini yang bikin bukunya itu orang yang cukup benci matematika, jadi ya kalau kalian yang cukup benci matematika juga, mungkin cocok sama ini. Gitu. Ada pertanyaan? Ini udah selesai materinya. Karena emang kita cuma permukaan, nggak mau yang terlalu dalam, pasti kalian juga pusing kalau misal gue ajakin ngitung-ngitung peluang yang aneh-aneh. Jadi ini permukaannya aja, yang penting kalian dapat intuisinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Nah, ini yang pertama. Halo Kak, apa tips untuk yang ingin mengikuti internship? Posisi apa yang bisa diambil untuk pemula, dan apa kualifikasi minimal yang harus dimiliki? Dan biasanya dari mana bisa nemuin internship? Soalnya saya jarang nemu internship di bidang data. Terima kasih. Untuk pertama, apa tips untuk yang ingin ikut internship? Kalau pengen ikut internship, tipsnya, kalau dari gue sih, jadi gini, kalau kita mau cari internship, itu tuh ada beberapa jalur yang bisa diambil. Ya termasuk jalur daftar, rajin-rajin, misal kalian suka Gojek atau suka Tokopedia atau suka Bukalapak gitu. Kalian buka aja di websitenya. Biasanya itu suka ada lowongan internship di situ. Itu. Atau yang kedua, kalian buka LinkedIn. Itu juga sering ada internship data sih, gue sering lihat sih. Gitu. Atau Jobstreet di situ-situ juga. Atau kalian bisa lewat kenalan. Kalian lewat orang-orang yang misal orang-orang yang kalian kenal aja gitu, kayak Kating atau siapa yang kira-kira kalian rasa orang-orang ini tuh
berada di perusahaan yang kalian punya minatnya gitu. Nah, jadi bisa aja tuh PDKT aja gitu, terus nanya, Kak di sana ada lowongan internship nggak gitu. Gitu aja. Soalnya kalau emang lewat internal gitu, kadang sepengetahuan gue, itu tuh ada beberapa perusahaan yang ngasih kesempatan buat ngedaftarin secara internal. Jadi contohnya, Bapak A bekerja di perusahaan X gitu. Nah, dia itu bisa istilahnya nyalurin CV orang ke HRD gitu. Biasanya sih jadi lebih cepat. Dan kadang posisi itu juga nggak ditaruh di websitenya. Atau nggak ditaruh di Jobstreet, LinkedIn, kayak gitu-gitu. Tapi cuman internal aja gitu. Jadi di email internal pun ada gitu. Kadang ada beberapa perusahaan yang kayak gitu. Bahkan untuk rekrutmen karyawan pun ada cara kayak gitu juga. Nggak cuma internship. Jadi kalian PDKT aja sih sama cutting-cuttingnya atau siapa om kayak siapa gitu. Gitu. Bukan ini bukan gue ngajarin nepotisme, enggak. Ini orangnya cuma nyalurin CV doang. Tapi semua proses tetap dilakukan dengan adil ya. Gue gak ngajarin nepotisme biar orang di apa sih dikasih jalan pintas atau karpet merah gitu buat masuk ke perusahaan, enggak. Cuman ya nyalurin CV aja. Jadi kayak ngasihin CV doang, tapi semua proses setelah itu adil sih. Gitu. Soalnya orang kadang ada juga yang perusahaan yang ngerasa kalau talent gue ini oke, kemungkinan dia juga bakal punya kenalan yang oke juga gitu. Jadi percaya sama talent yang udah ada di dalam perusahaan mereka gitu juga ada. Itu terus kualifikasi minimal. Sebenarnya sih kalau sepengetahuan gue ya, yang penting punya dasar tentang data, mengerti lah paling enggak, terus bisa ngoding, enggak yang harus super jago, bisa bikin skrip sampai 5 skrip dengan masing-masing 600 baris gitu, enggak. Ya yang penting ngerti ngoding gitu. SQL yang ngerti, enggak yang harus super jago gitu, enggak kok. Orang-orang kalau sepengetahuan gue ya, perusahaan tuh ngelihat fresh grade tuh enggak yang harus ngerti segalanya gitu, enggak kok. Jadi masih tetap harus belajar. Dan mereka ngelihat fresh grade tuh emang bener-bener kertas kosong yang harus ditulisin gitu. Kalau di perusahaan gue ya, gue nggak tahu kalau di tempat lain. Kalau di tempat gue tuh, jadi gue pas masuk ke tim pun, senior gue yang ditugasi sebagai mentor gue, itu tuh ngelihat gue tuh nggak ngerti apa-apa. Bahkan gue nggak ngerti cara buka Pandas gitu loh. Jadi dia nanya dulu, bisa Pandas nggak? Ngerti Python nggak? Gitu. Jadi nanyanya tuh bener-bener dari nol gitu loh. Gitu. Jadi emang mereka nggak expect aneh-aneh sih gitu. Terus kualifikasi minimal yang penting kalian ngerti itu dan kalian mau belajar, kalian nggak males-malesan disuruh belajar, ya belajar gitu. Itu. Dan setahu gue kalau di tempat gue, setahu gue intern itu tugasnya belajar, bukan bekerja. Emang intern itu tempatnya buat belajar. Jadi ya apa yang diharapkan gitu. Yang penting anaknya itu belajar, dalam beberapa bulan intern ada improvement, itu hal yang baik gitu. Jarang nemuin internship di bidang data. Iya sih. Emang mesti ngobrak-ngabrik LinkedIn sih. Ya sama dari channel itu paling. Kalau sepengetahuan gue gitu. Ada lagi pertanyaan? Kakak dulu internship gimana dapatnya? Gue tuh internship yang pertama PL kan. Yang PL itu gue dapetnya dari kampus. Kalau internship yang PL mah itu di Densu. Densu itu kayak perusahaan advertising agency gitu. Ini tentang periklanan gitu. Gue di bagian insight-nya. Ya gitu. Cuman banyak gabutnya sih gue dulu. Terus yang kedua gue intern di perusahaannya bisa dibilang kakak tingkat. Jadi gue juga dapet dari dosen. Cuman di sana pada akhirnya
gue nggak terlalu banyak megang data sih. Itu. Ya orang ada kayak agak tersesatnya dikit lah ya, normal. Ya udah nggak apa-apa. Terus udah gue itu doang sama training doang. Gue dapetnya di mana? Kalau yang pertama dari kampus, yang kedua dari dosen gitu. Oh iya, kadang dosen juga suka gitu tau, nge-share gitu. Kalian deket-deketin aja dosen yang suka nge-share gitu juga. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup nih? Yakin nih nggak ada? Yuk tanya. Gak ada sama sekali. Oke deh. Sama-sama. Jodoh, aduh. Pertanyaan apa itu? Yang lain. Pertanyaan yang lain. Gak ada pertanyaan lain? Oke, udah ya. Gue masih nungguin nih. Tentang hal lain gak apa-apa, gak harus tentang statistik-statistikan ini tadi. Kalau enggak gue tutup ya. Oke. Yaudah, makasih. Terima kasih udah mantengin. Semoga nggak ada yang ketiduran. Terus terima kasih udah mantengin. Mohon maaf kalau gue ada kata-kata yang salah. Bisa koreksi aja. Kalau misal kalian mau nanya-nanya, sama-sama. Kalau misal kalian mau nanya-nanya dan malu, di sini bisa minta ke Ihsan, nomor gue, nggak masalah sih. Gue agak slow respon kadang, tapi ya nggak masalah, chat aja. Ntar kalau gue ada waktu juga itu gue balas. Kalau ada kritik saran juga boleh. Kalau ada tadi gue salah nyampein materi juga boleh, chat gue aja. Ntar gue koreksi. Terima kasih. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.